Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di SMA Negeri 1 Pulau Sebuku. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu untuk kehadiran anak-anak ibu pada hari ini. Dan sini akan ibu absen ya. Akan ibu absen sesuai nama yang berhadir pada hari ini. Bisa Raswa, hadir. Sarip Maulana, Hadir. Ima, hadir. Naila Amelia, hadir. Naila Maulida, hadir. Naswa Maulida, hadir. Raudatul Jannah, hadir. Raihan, Hadir. Sapaat. Hadir. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak ibu sekalian semoga dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baiklah, marilah kita berdoa ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Duduk, siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi yu'ni fahma. Amin. Rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk doa kita pada hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini selalu mendapat lindungan dari Allah dan mendapatkan keberkahan. Untuk selanjutnya, sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air kita, silakan untuk anak-anak ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu sebagai bentuk rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara kita. Silakan anak-anak ibu berdiri. Aku tak mendukung
memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum Ibu menyajikan materi pada hari ini, maka perlunya Ibu menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran maupun pertanyaan yang akan Ibu sampaikan sebagai bahan pengetahuan kalian sebelum pembelajaran itu akan dilanjutkan. Nah, di sini kita membahas tentang puisi lama, tetapi sebelum masuk ke pembelajaran itu, maka Ibu akan menanyakan dulu apa itu puisi lama. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang pantun? Ada yang bisa, anak-anak? Silakan angkat tangannya. Saya tahu, saya pernah melihat dan mendengar pantun saat saya mau melaksanakan acara lamaran. Oh iya, alhamdulillah. Ketika sudah tahu apa itu arti dari sebuah pantun ya. Kemudian apakah pernah melihat pantun? Ada yang pernah bisa melihat pantun? Silakan angkat tangannya yang bisa melihat, pernah melihat pantun. Silakan angkat tangannya. Kemudian untuk pantun itu sudah bisa nanti akan kita jelaskan dari pembelajaran ya. Kemudian ada yang bisa ciri-ciri pantun itu apa? Bu, Ya, saya ciri-ciri pantun itu memiliki satu bait, memiliki 4 baris, bersajak atau berima AB-AB. Oke, terima kasih ya. Jadi secara utuh, secara keseluruhan, anak-anak Ibu sudah ada beberapa yang mengetahui apa itu ciri-ciri pantun. Kemudian selanjutnya, nah dari sini sebelum kita memasuki pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Contohnya seperti apa? Kita harus bisa mengetahui nanti bagaimana proses pantun itu yang ada di dalamnya. Bagaimana pembelajaran nanti terwujud. Puisi lama nanti akan mengupas dari ciri-ciri kemudian struktur-struktur yang berlaku pada nanti pembahasan yang akan selanjutnya. Semoga tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa mengupas secara keseluruhan dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan materi pantun. Itu ya. Kemudian, nah sebelum kita lebih lanjut, maka pada hari ini kalian bisa menyimak bagaimana itu materi pantun dan bisa disaksikan nanti materinya akan Ibu sampaikan melewati komputer dan bisa disimak ya. Jadi ada pada pantun ini ada 2 yang harus kita bahas, antara lain yaitu pantun tradisional, kemudian yang kedua adalah pantun modern, ya, pantun modern. Nah di sini bisa kalian perhatikan. Nah di sini ada pengertian pantun. Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia kaum Melayu. Tiap bait yang terdiri atas 4 baris bersajak AB-AB. Kemudian tiap larik terdiri 4 kata. Baris pertama dan baris kedua sebagai sampiran, dan baris ketiga keempat merupakan sebuah isi. Nah di sini untuk yang selanjutnya, bait pantun itu terdiri dari atas 4 baris atau larik. Kemudian tiap larik terdiri atas 4 sampai 6 kata. Kemudian tiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang pertama dan kedua merupakan sampiran. Larik ketiga
ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian rima persamaan bunyi atau persajakan. Akhir larik bersajak AB. Kemudian yang terakhir yaitu isi pantun mengungkapkan perasaan. Jadi ada setiap pantun, setiap bait itu ada berhubungan dengan sebuah perasaan. Bisa dipahami ya? Tarik dan larik, baca, larik ketiga dan keempat dari pantun. Kemudian ada isi. Isi adalah maksud atau tujuan pantun. Di sini ada isi pantun terkadang berupa pikiran, perasaan, kemudian nasihat, pertanyaan, kebenaran pada saat dilakukan pembuatan puisi tersebut kepada orang lain. Paham ya? Nah, di sini ada macam-macam pantun, ya. Ada macam-macam pantunnya, pantun anak-anak, pantun remaja, pantun orang tua, pantun teka-teki, dan pantun jenaka. Ada beberapa pantun. Nah, di sini contoh pantun bisa berhubungan dengan pantun dewasa. Bisa kalian lihat ya, anak-anak ibu ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan. Nah, untuk materi kita pada hari ini kita anggap sudah selesai untuk materinya. Maka nanti setelah ini akan ibu tayangkan sebuah video contoh pantun, ya. Nanti bisa disimak, kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama dengan hasil penayangan video tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu kita menyimak video. Nanti setelah ibu tayangkan, kalian akan menyimak dari video yang akan ibu tayangkan nanti. Setelah menyaksikan video, maka kalian bisa menyusun kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami ya? Setelah melihat video, kemudian menyusun kelompok dan berdiskusi, mendiskusikan apa yang sudah tergambar, kemudian yang kalian simak dalam sebuah video tersebut. Kami tahu begitu
sebelum menentukan diskusi kita berdiskusi, maka terlebih dahulu silahkan anak-anak ibu untuk membentuk sebuah kelompok, dan di sini bisa saling bertukar, laki-laki dan perempuan itu terbagi menjadi 4 kelompok agar kiranya bisa berdiferensiasi dalam sebuah pembelajaran ini. Silakan anak-anak ibu dibagi menjadi. Baiklah, sudah. Baiklah anak-anak ibu, di sini sudah terbentuk kelompoknya, maka akan ibu bagikan sebuah lembar kerja bagi peserta didik ibu yang ada di sini. Nah, di sini sudah tersusun menjadi 3 kelompok yang sudah dibagikan ya. Mudah-mudahan nanti pada hari ini. Oke, sudah mendapat semuanya, maka silakan anak-anak ibu untuk berdiskusi, kemudian nanti akan mengerjakan evaluasi atau soal yang terdapat dalam sebuah lembar kerja tersebut. Nanti bisa berdiskusi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekiranya nanti ini ya disampaikan, nanti pada saat itu sudah ditulis, kemudian dipresentasikan. Jadi nanti kelompok lain yang akan dan menanggapi dari hasil
kelompok 3. Jadi 3 kelompok ini akan nanti berkolaborasi untuk mendiskusikan bagaimana hasil kelompok yang sudah Ibu bagikan untuk lembar kerja siswanya. Maka kalian bisa untuk mendiskusikan hasil dari pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk kelompok 1. Sudah siap? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berdiri atas nama saya sendiri Muslimah, Najwa Maulida Rahmi, Mursalim Fauzi, dan Muhammad Dahlan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tradisi Pak Tebus Pintu dan tradisi Palang Pintu. Perbedaan dan persamaan isi pantun. Tradisi Tebus Pintu menggambarkan tentang seorang laki-laki dan kerabatnya yang ingin melamar pihak perempuan. Sedangkan tradisi Palang Pintu menggambarkan pantun menerima dari pihak perempuan yang ingin dilamar pihak laki-laki. Fungsi pantun sebagai tanda kedatangan laki-laki dan kerabatnya. Tradisi Palang Pintu sebagai balasan terhadap pantun laki-laki dan kerabatnya. Cara penyampaian pantun dari Tebus Pintu diwakilkan oleh kerabat laki-laki, sedangkan Palang Pintu disahut oleh para perempuan. Pengguna pantun dari Tebus Pintu pihak laki-laki dan kerabatnya, dari Palang Pintu dari pihak perempuan dan kerabatnya. Terima kasih, dan saya ingin mengajukan siapa yang ingin bertanya. Oke, silakan dari kelompok yang lain. Jika ada pertanyaan. Terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan apa yang kita simak materi kita pada hari ini. Silakan kelompok yang mana dulu maju ya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria. Di sini saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, pada tradisi Tembus Pintu, isi pantun menggambarkan tentang apa? Izin menjawab, menggambarkan tentang keseriusan pihak laki-laki melamar pihak perempuan. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kita kasih aplaus dulu. Ada untuk kelompok 1 dan kelompok 2, terima kasih semuanya atas pemaparannya pada hari ini. Kemudian ada pertanyaan lagi soal diskusi pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 yang akan mewakili anak ibu, Sarif Maulana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Maulana dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah pantun ada Palang Pintu boleh dinyanyikan pada tradisi lain selain acara lamaran? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada umumnya, pantun pada Palang Pintu difungsikan untuk menerima pihak laki-laki yang melamar, jadi dipastikan tidak ada pada tradisi lain. Boleh saja pantun dikarenakan dengan catatan isi pantun yang berbeda. Bagaimana untuk kelompok 2? Itulah tadi ya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, sudah ya, sudah cukup dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memaparkan hasil dari diskusi kita pada hari ini. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, maka kita sama-sama menyimpulkan dari hasil diskusi materi kita pada hari ini. Silahkan dari anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok mana bisa menyimpulkan? Silahkan angkat tangannya. Tadi sudah disampaikan ya materi pembelajaran, kita sudah menyimak videonya, kemudian kita sudah berdiskusi. Maka pada hari ini sebelum menyelesaikan pembelajaran kita, maka ibu minta ada kesimpulan di masing-masing kelompok. Oke, dipersilahkan dari kelompok 2, silahkan menyampaikan kesimpulannya.
Yaitu pada video tadi ada dua jenis pantun, yaitu pantun tembus pintu dan pantun palang pintu. Yang merupakan tembus pintu itu adalah tentang menggambarkan tentang seorang laki-laki dan kerabatnya yang ingin melamar pihak perempuan. Begitupun sebaliknya untuk tradisi palang pintu menerima lamaran dari pihak laki-laki dari pihak perempuan dan kerabatnya. Oke, hari ini semoga apa yang kita lakukan, pembelajaran kita hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Silahkan sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, maka kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Kemudian setelah kita mengakhiri, maka untuk pertemuan minggu yang akan datang, maka kita akan membahas masih tentang puisi, tentang pantun ya, yang ini tadi berhubungan dengan pantun. Kemudian untuk yang baru untuk puisi lama ya, untuk materi selanjutnya. Silahkan untuk kembali ke tempat dan nanti setelah ini kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Pelajaran ini semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga sehat semuanya, bisa menjalankan pembelajaran yang akan datang bisa lebih lanjut dengan baik. Silakan untuk menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk membacakan doa sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Untuk selanjutnya kita pulang ke tempat masing-masing. Salah hilang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam